Kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh kerana itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah? Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku, padahal semua ibadah sebenarnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa, orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu terus minum, dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh kerana itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kecuali puasa. Sambil kata ulama, batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh kerana itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Nawaitunya apa? Karena puasa hari Arafah adalah puasa sunnah, berarti boleh 2 in 1. Tahu 2 in 1? Puasa hari Arafah, puasa hari 10 pertama Zulhijjah plus hari Kamis. Jadi nawaitunya 2. Itu namanya 2 in 1. Alhamdulillah, plus boleh ya. Tidak boleh digabungkan ibadah wajib dengan niat lain. Misal, contoh, saya ada salat subuh, tapi begitu saya mau salat subuh, saya ingat ada subuh kemarin, ketiduran terus lupa. Udah, ya Allah, nawaitu subuh hari ini plus yang kemarin. Itu dah bisa. Itu ibadah wajib. Kalau wajib tidak boleh digabung. Tapi contoh, saya begitu masuk masjid jam 11, habis saya wudu, dan ada kebetulan ada acara. Kalau saya mau laksanakan sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian sunnah duha, habis waktu, dan acara orang pada tunggu. Apalagi orang itu ustaz atau orang yang membawa acara, udah masuk nawaitu 3 in 1, duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, 3 in 1. Udah, bismillah, Allahu Akbar, salat. Semuanya terhitung dapat 3-3-nya. Nawaitunya bagaimana? Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Kalau ada yang mudah, jangan cari. Nawaitunya sudah di dalam hati, duha, qabliyah, tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudu. Tak usah nawaitu an usalli duha, sunnatul wudu, kemudian tahiyatul masjid di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nanti salah sebut lagi, nanti ulang lagi niatnya. Udah, nawaitunya masuk sunnat tahiyatul masjid, sunnah wudu, kemudian sunnah duha.
Jelas? Termasuk puasa sunnah. Ini sekarang kita mengharapkan ada di antara Bapak Ibu yang suka puasa Nabi Daud. Silahkan tetap puasa Nabi Daud, tapi tambah lagi plus puasa hari 10 pertama Zulhijjah, supaya kita mendapatkan nilai ibadah dua. Ibadah puasa Daud, ibadah puasa hari Kamis, ibadah puasa keutamaan Zulhijjah ini. Malah cuba lihat khabar gembira bagi orang yang suka berpuasa lillahi ta'ala. Tidak ada alasan satu hari fi sabilillah. Alasannya apa? Kalau ditanya, oh saya puasa hari ini karena Kamis, itu berarti ada alasan. Tapi ada orang ditanya, ente kenapa puasa? Saya puasa hari ini lillahi ta'ala. Tidak ada alasan. Cuman saya mau mendekatkan diri saya kepada Allah lewat puasa sunnah. Apa pahalanya? Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu anhu an-nar 70 kharifa." Tidak ada yang puasa satu hari karena Allah, tidak ada alasan karena sunnah atau yang lain, lillahi ta'ala, murni, akan dapat dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Ini baru satu hari. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Dan harus fahami Bapak Ibu, dalam ilmu hadis ada dua kata. Ya, tolong perhatian, ada dua kata. Kalau disebut as-sahih, itu maksudnya Imam Bukhari. Itu maksudnya Imam Bukhari, as-sahih. Ada satu lagi yang disebut as-sahihain. Dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ada disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun, maksudnya muttafaqun alaih apa? Di bawah Imam Bukhari dan Muslim terutama, dan lafaz di Bukhari dan Muslim sama, tidak ada beda. Tapi kalau ada beda lafaz, disebut Bukhari dan Muslim. Faham? Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, orang yang puasa satu hari mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan di 10 hari pertama jangan sia-sia berpuasa. Mau berturut-turut boleh, tidak sanggup setiap hari, mau giliran boleh, mau satu hari pun boleh. Tapi sayang sekali kalau sudah lewat kesempatan ini, kita tidak memanfaatkan. Tapi kalau anda merasa diri tidak bisa, sibuk, kecapean, banyak aktivitas, saya tidak sanggup menjaga puasa selama ini, paling tidak jaga puasa hari Arafah. Jaga puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, pertama saya akan terangkan sedikit kepada Bapak Ibu, apa itu hari Arafah. Hari Arafah menjadi salah satu hari yang teragung di sisi Allah. Dan di hari Arafah Allah membebaskan banyak hamba-hamba dari neraka Jahannam. Coba kalau di antara orang, di antara hamba Allah sebelum hari Arafah masih dihukum di sisi Allah sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka, begitu datangnya hari Arafah Allah bebaskan, diselamatkan. Walaupun antara perbedaan antara ulama, yang dimaksud bebasnya dari neraka Jahannam adalah ahli Arafah yang berdiri di padang Arafah. Tapi mudah-mudahan dengan puasa kita di hari Arafah dan puasa hari Arafah tidak dibolehkan untuk orang haji. Yang non haji baru boleh puasa. Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Apa pahalanya? Mendapatkan ampunan dosa lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Sebelum dosa sudah diampuni duluan loh.
Enak ya? Tapi jangan macam-macam. Walaupun sudah diampuni depannya, kita belum berlaku dosa. Dan puasa hari Arafah bukan hanya tahun kemarin, tahun lepas, malah tahun yang akan datang. Sebagaimana di hadis yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Rasulullah SAW mengharapkan, dan kalau Rasulullah mengharapkan berarti sudah terkabul. Harapan Rasulullah SAW adalah puasa hari Arafah menghapus dosa tahun lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Beda sama hari Ashura. Nanti ada bahasanya. Ashura yang dimaksudnya hari 10 Muharram. Nanti ada bahasanya, berapa tahapannya, berapa macamnya, insyaAllah nanti di waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang tidak berminat berpuasa selama 9 hari. Kenapa saya bilang 9 hari? Karena hari ke-10 hari Lebaran, dan tidak boleh puasa hari Id. Ya, ada 3 hari haram puasa. 3 hari haram puasa. Yang pertama Idul Fitri, haram. Tak ada orang, ana lagi semangat, ana mau berbanyak amal salih, ana mau puasa hari ini. Haram, tidak boleh. Hatta imannya ke iman siapa? Walaupun imannya sebunuh bumi, kuat iman, tinggi takwa, tidak boleh puasa hari Idul Fitri. Yang kedua, haram hukumnya puasa hari Idul Adha. Yang ketiga, puasa hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq adalah hari habis Lebaran, selama 3 hari tidak boleh. Kalau hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kalau di Indonesia, kalau tidak salah adalah hari Jumat. Berarti hari Jumat adalah hari Idul Adha. Hari Kamisnya hari Arafahnya. Masya Allah, dapat 2. Jadi puasa Kamis plus hari apa? Arafah. Berarti 2 in 1. Alhamdulillah, kesempatan. Nawaitunya, ya Allah, ini puasa untuk Arafah sekaligus untuk Kamis. Walaupun tidak terbiasa puasa Kamis, tidak terbiasa puasa Kamis, karena tumben-tumben mau puasa Arafah, tak apa-apa, tidak ada rugi nawaitu. Alhamdulillah, kalau nawaitu berapapun, insyaAllah tidak mengambil banyak tempat di hati. Orang takut ini nanti ramai susah. Tak apa-apa, bismillah sudah nawaitu. Jadi jatuhnya hari Idul Adha hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin puasa sunnah tidak boleh. Tetap tidak boleh, karena hari Senin itu adalah hari yang ketiga dari hari tasyriq. Dari hari tasyriq. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan zikrullah. Hari-hari tasyriq, makan dan minum dan zikrullah. Sudah masuk azan? Selanjutnya, di antara amalan yang perlu kita jaga selama 10 hari adalah takbir dan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Hajj, surah 22 ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang suka catat tulisan, tolong tulis. Al-Hajj surah 22 ayat 28. Takbir itu ada 2 macam. Takbir itu ada 2 macam. Maksudnya takbir apa? Disebut di hadis selanjutnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Di dalam 10 hari pertama berbanyalah tahlil, berbanyalah takbir, berbanyalah tahmid. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Apa itu takbir, tahlil, tahmid?
yang kita suka baca di hari raya Idul Fitri? Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Di dalam 10 hari pertama ada 2 macam takbir itu. Yang tadi saya bacakan ada 2 macam. Artinya ada 2 waktu. Ada yang pertama takbir mutlak, umum. Tidak ada batas. Di masjid, di jalan, di rumah, di pasar. Malah di antara sahabat, sebagaimana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan banyak sahabat-sahabat yang lain, yang mereka suka berzikir di 10 hari pertama Dhul Hijjah di pasar. Sekarang kira-kira bapak ibu, terutama ibu-ibu, kalau rame-rame belanja di Tanah Abang, berani rame-rame juga bertakbir di dalam sana? Yang dianggap gila le, stres. Masa mau bertakbir di mall? Ya justru karena mall itu tempatnya syaitan, tempatnya dosa maksiat. Yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Tapi kita menyebarkan zikrullah di situ, itu sangat agung. Malah yang sangat luar biasa, orang yang masuk ada doa mall, tahu kan? Masih ingat doa mall? Lupa ya doa mall. Di mana ada doa mall ya? Nanti lepas azan kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kalau doa azan itu bukan main-main. Pahalanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Hanya ikut muazzin, habis itu baca doa yang tadi. Jadi bukan main-main. Jadi saya mohon Bapak Ibu, kalau ada kesempatan emas dan mudah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, jangan siakan, manfaatkan, karena sangat kita memerlukan nanti syafaatnya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jadi takbir itu ada 2 macam. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak artinya umum, tidak punya batas, di mana saja boleh, di waktu mana saja boleh, di masjid, di luar masjid, di pasar, di mall, di jalan. Dan ini menjadi salah satu sunnah yang tertinggal, menjadi juga salah satu ciri hari kiamat tertinggal sunnah Rasulullah. Mana sekarang kita dengar, coba kalau ada kelompok ibu-ibu majlis mana ramai-ramai ke mall, pas masuknya mall, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ini? Ini dari mana ini mereka ini? Saya yakin kalau orang gila, mohon maaf orang gila, tahu orang gila sakit, gila, dia masuk mall dan dia bertakbir, dia anggap gila. Memang dia gila, tapi bisa bertakbir. Tapi yang kita herankan orang yang dewasa, yang sudah faham, dan dia berkata saya cinta Rasulullah, mana dia? Malu. Tapi kalau sudah sering dilakukan hal itu, lama-lama menjadi kebiasaan. Daripada di setel kasetnya musik dan lagu-lagu di mall, oh ini kelompok ibu-ibu datang ini. Ini kelompok ibu-ibu takbir di mall. Nanti kita bikin satu kelompok, ini takbir di mall. Yang mau gabung silahkan daftar. Jadi kita rame-rame ke mall bertakbir. Mau dianggap sakit jiwa silahkan. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dan senang
Dan Nabi kita juga bangga dan senang terhadap sunnahnya yang tersebar. Doa mul. Siapa ibu? Saya sudah berapa kali di sini sudah sampaikan. Siapa yang sudah di antara bapak ibu, ibu-ibu utama ini, yang hafal saya kasih 100.000. Siapa? Masya Allah. Boleh kasih mungkin biar dia baca. Dan 100.000-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa hayyun la yamutu biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Saya ulang lagi. Disumbangkan untuk masjid. Terima kasih. Memang ada ini, karena di antara amal nanti kita. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Saya ulang lagi untuk yang belum tahu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau masuk mall belanja, malah sahabat begitu mendengar hadis ini suka ke pasar. Tapi bukan untuk belanja, hanya untuk membaca doa ini. Mendapatkan apa? 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejahatan, menaikkan 1 juta derajat. Sama-sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Terus? Stop. Umumnya habis yuhyi wa yumit, umumnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu umum. Tapi kalau yang di mall ada tambahan, habis yuhyi wa yumit, coba ikut wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di antara yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ada tambahan wa huwa, coba sama-sama, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak perlu ramai-ramai dan tidak perlu kerasin suara. Kalau ini untuk doa yang orang suka malu. Kalau malu kerasin suara, karena takbir kan keras suara. Ramai-ramai ke mall bertakbir dianggap stres. Udah baca doa masuk mall, insyaAllah tidak dianggap stres. Karena kita bisa baca dengan suara sendiri. Ya. Namanya doa pasar atau doa mall. Selanjutnya, yang kedua takbir muqayyad. Yang pertama apa? Takbir mutlak. Apa artinya mutlak? Umum, bebas, di mana-mana. Waktunya juga kapan saja. Yang kedua, takbir muqayyad. Artinya takbir terikat. Punya waktu tertentu. Kapan dia mulai? Seperti kalau di bulan Ramadan, kalau sudah isbat masuknya Idul Fitri, mulai kita bertakbir sampai salat Id. Betul? Tapi kalau khusus untuk bulan 10 hari pertama Dzul Hijjah, takbir muqayyad mulai subuh hari Arafah. Mulai subuh hari Arafah. Itu namanya muqayyad, terikat. Artinya terikat bukan bebas, punya waktu tertentu. Habis setiap salat. Waktunya mulai subuh hari Arafah. Jadi kalau hari Arafah di Indonesia hari Kamis, berarti Bapak Ibu selepas salat subuh Anda bertakbir. Takbir yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali, 5 kali. Bagusnya jaga witir.
Jangan hanya 2 kali atau 4 kali. Kalau mau berbanyak, diusahakan dengan witir 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, atau 1. Boleh dipimpin oleh imam, atau kalau anda salat sendiri di rumah, khususnya ibu-ibu salat di rumah, habis salat bertakbir sebelum mulai zikir-zikir yang lain yang biasa kita baca selepas salat, istighfar, Allahumma antas salam. Sebelumnya itu membaca dulu takbir itu. Mulai kapan? Salat subuh hari Arafah, berarti habis subuh hari Arafah, habis zuhur, habis asar, maghrib, isya. Kemudian selepas salat subuh hari Idul Al-Adha, dan seterusnya habis salat Id. Kalau di Idul Fitri bedanya apa? Kalau di Idul Fitri begitu selesai salat Idul Fitri tidak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha masih terus bertakbir sampai salat asar di hari yang ketiga, hari Tasyriq. Berarti berapa hari? Kamis Arafah, Jumat Lebaran, Sabtu Tasyriq pertama, Minggu Tasyriq kedua, Senin Tasyriq ketiga, sampai salat asar. Kalau sudah masuk maghrib, berarti habis maghrib di hari yang ketiga tidak boleh takbir, karena haji sudah selesai. Jelas? Oleh karena itu, yang malu bertakbir di pasar, jangan lupa bertakbir selepas setiap fardu. Dan yang setiap fardu tidak boleh di awal 10 hari pertama. Tapi kapan mulainya? Pas hari Arafahnya, yang terkait dengan salat kita. Mulai hari Arafah sampai hari yang ketiga. Berarti selama 5 hari. Jelas? Seterusnya, berbanyak amal salih yang lain selain tadi saya jelaskan haji umrah. Yang kedua puasa, yang ketiga takbir, yang keempat dan yang lain-lain adalah bersedekah, jaga salat malam, silaturrahim, jaga salat berjamaah di masjid. Khususnya Bapak Ibu, ini kesempatan yang merasa diri selama ini tidak rutin salat di masjid berjamaah, inilah kesempatan kita bertaubat dan nasuha di 10 hari pertama, agar begitu datangnya hari Arafah kita mendapatkan pahala yang sangat besar, bebas dari neraka Jahannam, jauh dari berbuat kezaliman, jauh dari dosa maksiat, jauh dari durhaka, saling memaafkan, jaga lidahnya, tidak berghibah, tidak bernamimah. Kenapa? Sebagaimana ini aturan Allah memberikan sebentar ada musim untuk bersemangat ibadah. Begitu lepas Ramadan, berarti walaupun tidak jauh hari, begitu habis Ramadan masih ada sunnah puasa Syawal 6 hari. Begitu selesai Syawal, datangnya 10 hari pertama Zulhijjah. Begitu selesai 10 hari pertama Zulhijjah, datangnya Ashura. Begitu selesai Ashura, datangnya bulan Maulid. Begitu selesai bulan Maulid. Kenapa ini musim, ada musim-musim tertentu ibadahnya sangat luar biasa di dalamnya? Karena Allah Maha tahu manusia suka malas-malas, tidak bisa sepanjang tahun menjaga istiqamah. Oleh karena itu Allah menjadikan ada musim-musimnya. Ada musim Ramadan, ada musim haji, ada musim ibadah, ada musim, ya begitulah. Oleh karena itu begitu datang salah satu musim, apalagi hanya 10 hari, masa kita keberatan khususkan lillahi ta'ala 10 hari dari umur kita yang sudah buan berapa tahun. Jadi di antara lain khususnya di malam 10 pertama Dzulhijjah, mulai dari hari ini sampai besoknya Idul Adha, diajurkan kita berbanyak amal salih, karena Allah paling cinta amal salih di dalamnya. Di antara amal salih bersedekah. Dan saya minta semua Bapak Ibu bersedekah sekarang. Yang tadi dah ada urusan, dah ada urusan yang tadi. Yang tadi dah ada nawaitunya, lupa barangkali. Ini kan baru kita bahas. Ini membaharui niatnya.
bahurwi niatnya, bikin niat baru. Ini baru kita bahas sedekah. Tadi tak sebut sedekah. Bagaimana mau tahu? Tapi sekarang sudah sebut, berarti anda sudah yakin, sudah tahu. Bu, kalau mau bersedekah, sedekah aja. Kalau udah mau, dah usah, sudah diam. Dibahas. Udah sedekah. Ini kan baiknya buat kita semua. Saya juga pertama orang juga bersedekah. Sumber untuk hari ini. Dan semua bapak ibu, kalau saya mengajak sedekah, jangan fikirannya saya membawa pulang. Bukan. Tapi intinya bapak ibu, kalau saya menghiburkan semua untuk bersedekah, berarti ini kesempatan bagi kita. Apalagi malam Kamis. Malam Kamis berarti insya Allah bapak ibu besok, kalau buku amal kita naik dan dibuka di hadapan Allah, tertulis di antara amal ibadah yang dilihat oleh Allah hari Kamis adalah kita sudah bersedekah di malamnya. Silahkan bagi sarunya atau apalah dari ibu-ibu, tolong. Bu, yang mau sedekahin emasnya boleh, kunci mobil boleh, motor boleh, mau pulang jalan kaki boleh. Pokoknya silahkan anda bebas. Mau serahkan tasnya dengan segala isinya, terima kasih banyak. Lebih baik ibu-ibu pulang ringan daripada bawa tas repot dan berat. Alhamdulillah, biar berat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Dan juga menimbulkan bapak-bapak, saya yakin di antara yang hadir ada hajat, ada yang lagi mencari jodoh, ada yang mencari kerjaan, ada yang punya masalah, ada yang lagi sakit, ada yang apa-apa, pokoknya bermacam alasan. Apalagi dengan berkat doa bapak ibu, insyaAllah di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang akan datang, kami mengundang dan menghadirkan 3 anak adik beradik yang hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz. Anak yang pertama umur 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun, dan 3-tiganya kakak adik atau beradik, dan semuanya menghafal 30 juz, bukan juz 30. Luar biasa. Oleh kerana itu saya mengharapkan semua bersedekah agar Allah berkahi segala aktivitas, supaya kita insyaAllah bisa menjadikan Indonesia ini negara Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara yang lain adalah berkurban. Silahkan teruskan sedekahnya, jangan ragu-ragu. Emasnya boleh, yang punya kelebihan mobil, pusing parkirannya dah tahu kemana, silahkan. Saya ada parkiran luas, silahkan bebaskan aja. InsyaAllah kami atur parkirannya, kami atur cuciannya, pokoknya beres semua. Yang penting tenang-tenang saja. Dan saya selalu berkata, lebih baik banyak dan ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Udah, mau faham bagaimana terserah. Dan seterusnya, berkorban di antara amal yang lain yang perlu kita jaga. Walaupun ada berbeda pendapat apakah kurban itu wajib atau sunnah muakkadah, tapi yang jelas dan kuat adalah sunnah muakkadah. Tapi wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, termasuk orang yang mampu haji tapi malas-malasan tidak mau haji, ada ancaman. Barang siapa yang mampu berhaji tapi tidak mau laksanakan ibadah haji akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Berarti orang yang mampu berhaji tapi tidak mau berhaji terjamin su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Jadi ada ancaman berat bagi orang yang berhaji tapi malas. Malasnya kenapa? Bukan tidak mampu, dia mampu dari sisi sehat, harta, semua.
Tapi dia malas karena gilirannya terlalu lama, antri lama, nanti tak tahu kapan. Pokoknya bermacam-macam alasan duniawi saja. Diancam, ada ancaman bisa meninggal dunia atas dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hati-hati. Berkurban sebagaimana Rasulullah SAW dijelaskan di hadis yang sahih. Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kambing, 1 untuk beliau sendiri dan 1 untuk umatnya. 1 untuk umatnya. Nanti kita akan jelaskan. Bapak Ibu, kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban itu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana? Dalilnya apa? Suratul Safat. Tolong simpan. Surah 37. Surah 37 ayat 102 sampai dengan ayat 107. 102 sampai ayat 107. Surat As-Safat. Yang suka baca Yasin, Yasin surah 36. Teruskan lagi surah 37 habis Yasin, As-Safat. Buka ayat 102 sampai 107. Di situ Allah menjelaskan peristiwa cerita yang terjadi antara Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Sampai Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya, alasannya mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi sembelih anaknya. Bapak Ibu, tidak boleh bentukkan satu amalan ibadah karena mimpi. Faham? Bapak Ibu, tolong perhatiannya sebentar. Bapak Ibu, tidak boleh bentuk amal ibadah karena mimpi. Contoh, begitu Anda bangun tidur, saya mimpi semalam melihat Rasulullah menyuruh saya salat 100 rakaat. Tidak boleh. Karena ini ibadah. Dan ibadah berarti ada wahyu. Dan wahyu berarti ada Rasul. Rasul berarti Rasul tidak meninggal dunia, sudah disempurnakan agama. Jadi tidak ada ibadah yang namanya lewat mimpi. Jelas, semua ibadah 100% ada di dalam Quran dan sunnah. Tapi bisa saja ada satu dalam mimpi. Kalau kita mau kerjakan sesuatu, ternyata diberikan tanda di dalam mimpi, jangan kerjakan. Ada keburukan, ada musibah. Bisa jadi memberikan petunjuk. Karena kita orang baik, pernah berdoa minta petunjuk, Allah kasih tanda di lewat mimpi. Berarti kita akan menjauhkan dari hal itu. Tapi tidak boleh bentuk ibadah lewat mimpi. Sebagaimana ada seorang pernah melihat mimpi, itu di daerah Jawa. Ada seorang melihat mimpi sembelih anaknya. Begitu dia bangun, dia cari anaknya. Terus membawa pisaunya, hampir mau sembelih di depan keluarganya. Orang, kenapa ini? Saya diperintahkan dalam mimpi untuk sembelih anak. Itu kalau mimpi para nabi, wahyu. Faham Bapak Ibu? Mimpi para nabi adalah wahyu. Kalau mimpi para manusia, kita itu, apalagi misal kita lihat disuruh sembelih anak kita, istri kita atau apa, itu syaitan, bukan wahyu. Wahyu ya memang betul wahyu, tapi dari syaitan, bukan dari malaikat. Oleh karena itu jangan bentuk amal lewat mimpi. Nabi Ibrahim melihat mimpi sembelih anaknya Ismail karena mimpi para nabi adalah wahyu. Begitu dia datang mau sembelih anaknya, sebagaimana Allah menjelaskan di surah 37 ayat 102 sampai ayat 107, Allah gantikan dengan 1 ekor kambing. Itulah alasannya. Itulah alasannya. Hitungan kurban setiap keluarga 1 ekor kambing.
bukan hitungannya berorang. Sebagaimana juga di hadis, ini hadisnya, ada orang bertanya. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, sudah jelas cerita Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim 1, anaknya Nabi Ismail 2, Nabi Ishaq 3, istrinya 2, Siti Hajar sama Siti Sarah. Berarti Nabi Ibrahim dengan keluarganya berapa orang? 5. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan Nabi Ibrahim punya istri 2, Siti Hajar, kemudian Siti Sarah. Tapi kenapa Allah menggantikan hanya 1 ekor kambing? Ini memberikan satu pelajaran bagi kita. Setiap keluarga, kepala dan turunannya adalah 1 ekor kambing. Tidak ada pemahaman, tidak ada dalil Quran, tidak ada hadis yang namanya giliran. Tahun ini ayah, tahun depan atas nama istri, tahun besoknya atas nama anak pertama, dan itu tidak ada. Itu budaya kita karena kita belum faham. Oh, panjang sekali. Tolong bisa lihat layar? Bisa? Ada seorang dari tabi'in, ada seorang dari tabi'in namanya Ata ibnu Yasar. Mohon maaf Bu, sedikit perhatian. Kalau saya sebut ada seorang dari tabi'in, berarti tabi'in ketemu sahabat, tapi belum ketemu Rasul. Ya Bapak Ibu, kalau saya sebut sahabat berarti ketemu Rasul. Tapi kalau saya sebut tabi'in, mereka tidak ketemu Rasul tapi ketemu sahabat Rasul. Ada seorang dari tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Tabi'in ini bernama Ata ibnu Yasar. Ata ibnu Yasar bertanya kepada siapa? Karena dia tidak jumpa Rasul, dia bertanya kepada sahabat Rasul, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Wahai Abu Ayyub, bagaimana di zaman Rasul berkurban? Beliau menjawab, ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya. Beliau menjawab, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Hitungan di zaman Rasul, 1 ekor kambing adalah kepala keluarga sama turunannya. Contoh, saya, istri dan anak, 1 ekor kambing. Ada seorang ayah punya istri 4. Misal ya, jangan diributkan, kita mau misal malah ribut. Misal ada seorang bapak punya istri 4, anaknya setiap istri 10 kali 4 40, tambah 4 istri berarti 44, sama kepala keluarga tuan rumah 45. Hukum Islam 1 ekor kambing cukup untuk semua. Sebentar, saya akan jelasin semua, tenang-tenang saja. Tapi coba, ini soal agama, ya. Jadi tidak boleh, anak tak bisa terima kalau begini. Ini soal agama. Jadi mau terima dan mau terima itu wajib. Sami'na. Tak boleh kita bikin-bikin agama sendiri. Tapi kalau kita mampu, dengar, kita mampu, walaupun punya istri lebih dari 1, tapi saya mampu, boleh menghitungkan setiap istri dan anaknya sendirian. Mampu walaupun 1000 kambing silahkan. Mau 1000 kambing silahkan, atas nama keluarga kita semua, keluarga besar kita. Tapi yang menjadi wajib bagi kita adalah 1 ekor kambing. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan memberatkan diri melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan sayang, setiap tahun malah kita giliran. Tahun ini tahun kemarin kan atas nama Bapak, tahun ini atas nama saya ya.
semuanya bapa sama ibu sama anaknya satu. Bagaimana? Tak usah disebutkan nama. Begitu kita mau sembelih atas nama bapa dan keluarga, udah selesai. Bapa fulan bin fulan lahir tanggal fulan, terus bapa ibu fulana hajjah ini apa, terus anaknya yang pertama laki-laki bernama ini, anak yang kedua perempuan, yang azan zuhur, azan asar kita belum sembelih satu ekor kambing. Tidak usah, tak ada begitu. Udah, bismillah. Allah Maha tahu siapa keluarga kita, dan Allah tidak pernah salah hitung soal niat. Tapi bisa juga kita salah sebut nama. Jelas? Jadi kalau ada orang bertanya, saya sudah jelasin dasarnya. Cerita Nabi Ibrahim sama anaknya, Surah As-Saffat ayat 102 sama 107. Hadisnya ini hadisnya, sudah Bapak Ibu bisa melihat di atas layar. Tapi ada orang komplain, kenapa Rasulullah sembelih 2 ekor kambing? Ini penjelasannya di hadis yang selanjutnya. Apa tulisannya? Ya Allah, kurban dariku dan umatku yang tidak. Berarti Rasulullah berkorban 2 karena ada alasan. Yang pertama untuk dirinya sama keluarganya. Padahal kita tahu istri Rasul aja lebih daripada 9. Kenapa Rasul tidak sembelih 9 ekor kambing? Kalau memang wajib. Apakah kita lebih tahu dari Rasul? Atau datang Rasulullah, ya udah Siti Aisyah maaf ya, kamu tahun depan aja. Ini sekarang Ummu Salamah saja. Tidak, Ummu Salamah, Siti Aisyah, Safiyah, Hafsah, Zainab, semua dalam satu niat. Ya Allah, ini kurbanku atas namaku dan istri-istriku. Terus yang kedua, ya Allah, ini kurban atas nama diriku dan umatku yang tidak mampu. Ini kabar gembira bagi orang miskin, bagi orang yang tidak mampu berkurban setiap tahun. Begitu datang, Anda senang, Anda rindu, Anda mau berkurban, tapi tidak bisa, tidak mampu. Apalagi musim kurban, kalau datang hari kurban sudah harga naik. Yang biasa kita beli 1 juta malah jadi 4 juta, bisa 5 juta, bisa lebih. Tapi ya Allah, saya tidak mampu. Alhamdulillah, sudah dikurbankan oleh Rasulullah duluan. Jadi kita berterima kasih ya Rasulullah, karena dia ingat kita orang miskin yang tidak mampu, sudah dikurbankan oleh Rasulullah duluan. Berarti bagi orang miskin, begitu datang hari raya Idul Adha, dia tidak mampu berkurban, sudah mendapatkan pahala kurban. Bagi orang miskin yang tidak mampu berkurban, sudah dapat pahala berkurban karena sudah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Jelas Bapak Ibu? Sudah faham? Jadi semua Bapak Ibu, kalau untuk berkurban, tak usah bingung menghitungkan 1 ekor kambing boleh untuk semua. Tapi kalau Anda mampu sapi, silahkan. Tapi kalau Anda merasa saya tidak mampu beli sapi karena harganya 14 juta atau 12 juta kurang lebih, boleh ajak ibu-ibu yang lain atau ajak keluarga yang lain. 1 sapi cukup 7 keluarga. Sebagaimana saya suka laksanakan, saya dan istri kan 1 keluarga, mertua 1 keluarga, adik mertua 1 keluarga sendiri. Kita gabungkan 7 keluarga, masing-masing bayar 2 juta kali 7 keluarga 14, dapat 1 ekor sapi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang tidak mampu sendiri, karena dia merasa kurban sapi itu lebih bermanfaat karena daging sapi itu lebih banyak, tapi dia tidak mampu sendiri beli sapi, udah tawarkan tetangga, keluarga, sahabat, tolong Mbak gabung sama saya biar kita bisa beli sapi. Tapi kalau ada 2 keluarga mampu beli 1 sapi, silahkan, tidak menjadi masalah. Yang jelas jangan maksa diri untuk sambil perminjam uang, apalagi di bank, apalagi riba, supaya bisa berkurban 1 sapi. Padahal Allah mewajibkan hanya cukup 1 ekor kambing. Itu yang saya maksud. Jangan sampai salah menjalankan perintah agama. Yang terakhir,
ada dua hal yang dilarang bagi orang berkorban. Mohon maaf kita ambil sedikit waktu ya, boleh ya? Karena ini masalah ini sangat penting. Oleh karena itu saya mau habiskan sekalian, dan insya-Allah selesai acara hari ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu kita akan rekamkan, nanti akan jadi DVD bagus, bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Ya, jadi nunggu insya-Allah mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi pertemuan yang akan datang, DVD-nya sudah jadi kita bisa bawa kemana-mana dan bisa kita mempelajari bagi orang lain yang belum tahu persoalan ini. Ya, semua nanti ada DVD-nya, ada semua tulisan-tulisan ini yang muncul sekarang di layar, insya-Allah kita akan edit dan kita jadikan dalam satu DVD. Ada dua hal yang dilarang oleh agama kita bagi orang yang berkorban. Sekarang Bapak Ibu, saat kita berkorban, saya ulangi lagi, ada bapa, istri sama anak. Sudah jelas ini satu keluarga. Sepakat? Sudah satu keluarga. Jadi yang bernama kurban bukan hitungannya berorangan. Hitungannya berorangan adalah akikah. Ingat, hitungannya berorangan adalah akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1. Tapi kalau kurban Idul Adha bukan hitungan berorang, tapi hitungannya berkeluarga, suami, istri dan anak-anak. Misal ada seorang bapa, istri dan ada 10 anak, ya, berarti semuanya 12. 1 ekor kambing. Kalau mampu sapi silahkan, tidak menjadi masalah, tidak ada larangan. Tapi di sini ada larangan satu. Kalau ada orang mau berkurban, begitu masuknya 10 hari pertama, tidak boleh caput, cukur rambutnya atau kukunya. Sebentar, saya akan jelasin pelan-pelan. InsyaAllah semua akan belajar. Saya kembali lagi. Ini kepala keluarga, bapak, ibu sama anak. Mereka sudah ada niat untuk berkurban. Berarti begitu masuknya 10 hari pertama Dzulhijjah, yang mulai hari ini tidak boleh bagi orang yang bernawaitu kurban mencukur rambutnya atau caput atau potong kukunya. Tapi siapa? Yang dimaksud siapa? Ini dari yang keluarga ini siapa? Yang dimaksud hukum ini berlaku bagi kepala keluarga saja. Contoh, saya, istri dan anak nawaitu berkurban untuk keluarga. Yang tidak boleh cukur kumisnya, rapiin jenggotnya, rambut kepala, potong kuku adalah saya. Kalau istri sama anak bebas. Jelas? Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah hari ini terlanjur pagi-pagi di depan kaca cuk, bersih-bersihin, mulai sekarang jangan lepas. Hikmahnya apa? Seperti jemaah haji tidak boleh cukur selama haji kan? Begitu dia berkorban baru dia cukur. Kita merupai jemaah haji agar semua dosa-dosa yang tertumbuh di dalam tumbuh badan kita, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dan kita masih membiarkan bulu kita, rambutnya apa semua yang lain, kukunya. Begitu kita sudah sembelih kurban kita dan kita mulai potong kuku kita dan cukur apa yang perlu dicukur, kita mengharapkan ya Allah semua dosa yang terbawah kuku, yang terbawah rambut, yang terbawah mana saja di tubuh badan, ya Allah habiskan semua. Berarti kita mendapatkan merubai jamaah haji. Sudah jelas? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dosa dari akar-akar tumbuh badan kita. Semua menjadi bersih lahir batin. Sudah faham hikmahnya kenapa? Berarti mulai dari hari ini, ya, sudah, kalau sudah tadi pagi rapiin kumisnya, jenggotnya, rambutnya, udah tahan. Bisa jadi mungkin selama 10 hari, apalagi yang cepat tumbuh. Kalau saya cepat tumbuh ini ya, mungkin Rabu depan
Bapak Ibu bertemu dengan saya mungkin Bin Laden ini. Jadi karena cepat ya, bisa 1 minggu kumisnya sudah begini. Jadi tidak apa-apa, karena kita mau mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada ayatnya. Bisa, ini hadisnya kan sudah saya jelasin. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik min sya'ri wal fari. Kalau sudah lihat isbatnya masuknya bulan Dzulhijjah, bertahan diri, tidak cukur dan tidak potong kukunya. Ayatnya ada di suratul Baqarah ayat 196. Ayatnya suratul Baqarah ayat 196. Allah melarang kita mencukur rambut kepala kita sampai kita berkurban. Walaupun ayat ini khusus untuk jamaah haji, tapi ulama menjelaskan ini bisa jadi umum bagi juga orang yang tidak berhaji. Terusnya, ini yang terakhir, termasuk juga salah satu persoalan yang sangat penting. Larangan yang kedua bagi orang yang berkorban, tidak boleh menjual kulitnya. Pak, tolong Bapak datang sembelih kurban saya. Begitu dia sembelih kurban kita, kita bayarkan ongkos sembelihan. Pak, bawa aja kulitnya, mengganti bayaran sembelihan kita. Haram, tidak boleh. Mau hadiahkan kulitnya boleh, tapi kulit itu bukan untuk membayar ongkos sembelihannya, karena kurban lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh mau jual tulangnya, kepalanya, kulitnya, tidak boleh. Tapi kalau orang sembelih, misal habis dia sembelih ya, berapa sepakat? Harganya berapa? 100.000. Pak, ini 100.000. Terus boleh saya minta kulitnya? Silahkan aja, ambil aja. Dan ini juga sebagian dari daging. Karena di sini daging sama kulit itu bukan bayaran ongkos sembelihannya, tapi ongkos sembelihan kita sudah bayar sendiri, sudah bayar dengan uang sendiri. Tapi kalau untuk tukang sembelih mau bawa kulitnya, bebas. Dia mau pakai apa? Mau jual, terserah. Mau dia pakai, terserah. Dia mau gunakan, terserah. Tapi bukan orang yang berkorban yang menjual kulit itu. Bukan orang yang berkorban yang menjual tulangnya atau menjual kepalanya. Itu tidak dibolehkan. Dasarnya ini hadis yang sahih. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual kulit korbannya, Allah tidak menerima kurbannya. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, Allah tidak menerima kurbannya. Tapi Bapak Ibu, jangan hanya mendengar hadis ini, ya udah kalau begitu saya aja buang. Daripada mubazir buang kulitnya, kasih aja kepada orang yang bisa bermanfaat bagi mereka. Bisa jadi kita tidak bisa memanfaatkan kulit itu, tapi ada banyak orang bisa memanfaatkan. Kita sedekahin, hadiahkan, karena terhitung daripada kurban kita. Dan juga ada hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kalau kamu sudah sembelih, jangan memberikan tukang sembelihannya dari kurban itu. Artinya, maksudnya apa? Jangan membayar ongkos sembelihannya dari daging kurban, karena daging kurban itu adalah lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala berarti 100%. Bagaimana kita bayar? Bayar dari uang pribadi kita, dari harta kita yang Allah berikan. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah faham? Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama belajar di hari ini berguna, bermanfaat. Dan tolong sampaikan kepada yang lain supaya mereka mengerti. Banyak yang kita salah selama ini lakukan. Setiap tahun kita giliran, dan setiap tahun kita ganti nama, padahal kita bisa gabungkan satu keluarga. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal? Bapak Ibu, orang tua yang sudah meninggal dunia, kalau kita mampu khususkan 1 ekor untuk orang tua boleh. Tapi ternyata kita tidak mampu, hanya 1 ekor, boleh digabungkan dengan 1 niat. Atas nama saya, keluarga dan
orang tua saya yang sudah meninggal. Kata ulama, pahalanya akan sampai kepada mereka. Tapi kalau kita mampu mau khususkan untuk orang tua yang telah meninggal, mau sapi, mau berapapun kambing, tidak menjadi masalah. Ini juga menjadi qurbah, menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga menantarkan keberkahan untuk orang tua. Tapi kalau ada orang tua masih hidup, tapi mereka miskin, tidak mampu berkurban, bagaimana? Boleh saat kita berkurban, tawarkan mereka, kirimkan ongkos bayarannya, silahkan atas nama saya dan bapak ibu untuk kurban di kampung supaya bermanfaat. Kalau mereka tidak mampu, kalau mereka sendiri mampu, anda sendiri berkurban dan orang tua sendiri berkurban. Bagaimana ibu-ibu yang sendirian, mohon maaf ibu yang janda atau belum nikah tapi dia mampu, dia mau berkurban sendiri, silahkan berkurban, tapi tidak boleh cukur atau potong kukunya. Hukum itu berlaku bukan hanya bagi keluarga, kepala keluarga, tapi bagi wanita juga kalau dia lagi sendirian, kalau dia sendiri. Tapi kalau dia ternyata ada ayahnya yang berkurban, cukup dengan kurban ayahnya, tidak perlu dia kurban lagi. Tapi dia senang, dah biar ayah kurban sendiri, saya juga mau kurban sendiri. Silahkan, boleh berkurban, tapi ingat jangan mencukur dan memotong kukunya sampai kita berkurban. Dan kurban boleh di hari pertama Idul Adha, boleh. Tapi karena kita banyak acara hari Jumat, hari Idul Adha, boleh hari Sabtu. Tidak sempat Sabtu, boleh hari Minggu. Tidak sempat Minggu, boleh hari Senin, hari ketiga tasyrik. Tapi habis itu sudah habis waktunya. Sudah jelas Bapak Ibu? Mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama belajari bermanfaat, berguna. Mohon maaf karena waktunya cukup lama kita ambil, belum saya sempatkan untuk tanya jawab. Tapi kalau ada yang ingin bertanya jawab, boleh teruskan lewat Facebook, lewat Twitter, atau bisa lewat telefon. Dan insyaAllah mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita lanjut bahasan kita ciri-ciri hari kiamat, yang kita akan membahas mulai dari ciri-ciri kecil yang kita sekarang menghadapinya, supaya kita sama-sama tahu posisi kita, apa yang wajib kita laksanakan di hadapan ciri-ciri hari kiamat. Mudah-mudahan kita bahagia selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikuatkan imannya di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan ya arhamar rahimin, urzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, pelihara iman kami, pelihara keluarga kami, anak dan cucu kami, supaya menjadi anak salih salihah. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin, di antara Bapak Ibu yang punya hajat dunia akhirat, hajat lahir batin, aku mohon tidak ada yang keluar dari masjid ini sampai dipenuhi segala hajatnya, disisihkan segala keperluannya, dan dikabulkan dan diterima segala hajatnya lahir batin dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, berilah pertolongan Engkau ya Allah untuk saudara kami di Syria ya Allah ya Arhamar Rahimin. Angkat musibah mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Berilah kemampuan sabar menghadapi ujian dan cobaan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah negara kami Indonesia, menjauhkan dari segala bala dan musibah, menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.